Arteta 300 laga di Arsenal jadi manajer paling top. Mikel Arteta sudah menjalani 300 pertandingan sebagai manajer Arsenal. Dia pun menjadi juru taktik meriam London yang paling banyak meraih kemenangan dari jumlah laga tersebut. Arteta punya presentasi kemenangan paling sip di antara daftar nama-nama manajer di atas mereka pada saat menembus 300 laga. Pelatih yang kini berusia 42 tahun itu memiliki presentase kemenangan mencapai 58,9%. Mantan asisten dari Guardiola itu terdepan mengungguli Arsene Wenger dan rekan senegaranya Unai Emery. Guardiola raih kemenangan ke-250 tercepat di Premier League. Josep Guardiola mencapai pencapaian bersejarah setelah kemenangan 1-0 Man City atas Brentford dan menandai kemenangan ke-250-nya di Premier League. Catatan ini menempatkan dalam jajaran eksklusif manajer legendaris yang meraih jumlah kemenangan tersebut bersama satu klub. Guardiola mencapai 250 kemenangan hanya dalam 349 pertandingan, lebih cepat 55 laga dibandingkan dengan Alex Ferguson dan 75 laga lebih cepat dari Arsene Wenger. Wardweb akui VAR keliru, MU jadi korban keputusan kontroversial wasit. Pimpinan wasit Premier League yakni Wardweb menjalin komunikasi langsung dengan Manchester United untuk mengkonfirmasi adanya kekeliruan dalam sebuah keputusan krusial saat tim tersebut takluk 1-2 dari Brentford. Titik masalah muncul di babak kedua ketika United dianugerahi penalti akibat pelanggaran Nathan Collins terhadap Bryan Mbeumo dan Paulsen hanya mengeluarkan kartu kuning. Wardweb selaku kepala biji Mall kemudian mengakui bahwa penilaian itu ternyata tidaklah tepat. Ia menyatakan Collins seharusnya diganjar kartu merah lantaran telah menggagalkan kesempatan emas untuk bisa mencetakkan gol. Laju tak terkalahkan Crystal Palace akhirnya terhenti. Crystal Palace gagal memperpanjang rekor tak terkalahkannya itu setelah si elang takluk dari Everton, dan Crystal Palace pun kini menelan kekalahan pertamanya sejak 17 April silam. Di dalam laju 19 laga tanpa kekalahan itu, Palace memenangi 2 trofi yakni Piala FA dan juga Community Shield. Takluknya Crystal Palace juga berarti bahwa seluruh tim Premier League musim ini sudah menelan kekalahan. Gary Neville sebut lini serang Liverpool nggak berguna. Liverpool kalah lagi usai takluk di tangan Chelsea. Gary Neville mengkritik penampilan lini tengah dan juga lini serang dari Liverpool. Neville menilai bahwa Liverpool kurang ngotot dalam mengejar kemenangan, padahal Chelsea sudah kehilangan banyak pemain belakangnya menyusul cedera dari Josh Achampong dan juga Benoit Badiashile. Penampilan di lini serang pun disorot tajam oleh Neville. Ia menilai performa Mohamed Salah dan kawan-kawan jelek di laga tersebut. Bayern Munchen ngeri, 10 laga menang semua. Bayern Munchen memulai musim ini dengan sempurna. Harry Kane dan kawan-kawan telah menyapu bersih 10 pertandingan di seluruh kompetisi dengan kemenangan. Bayern Munchen untuk pertama kalinya meraih 10 kemenangan beruntun di awal musim, dan prestasi yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya sejak promosi ke Bundesliga di tahun 1965. Busquets ingin jadi pelatih tapi mau istirahat dulu. Gelandang Inter Miami Sergio Busquets akan pensiun di akhir musim MLS. Usai pensiun, Busquets ingin istirahat sebelum mengejar karirnya sebagai pelatih. Busquets sudah mengatakan bahwa MLS 2025 akan jadi musim terakhirnya sebagai pesepak bola profesional. Saat ini Inter Miami sudah lolos ke babak playoff, dan Busquets mengaku mempertimbangkan karir sebagai pelatih usai gantung sepatu nanti. Namun pesepak bola berusia 37 tahun itu ingin istirahat terlebih dahulu. Penalti Pulisic meleset Juventus versus AC Milan tanpa kemenangan. Juventus menjamu AC Milan dalam lanjutan Liga Italia. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor kacamata 0-0. AC Milan mendapatkan hadiah penalti di menit ke-51 setelah Santiago Gimenez dilanggar oleh Led Kelly, dan Christian Pulisic maju sebagai eksekutor, tetapi bola tembakannya melambung di atas gawang. Gol tak kunjung didapatkan oleh kedua tim sampai laga tuntas. Juventus dan AC Milan masing-masing harus puas dengan tambahan 1 poin. Juventus kini menduduki urutan kelima dengan koleksi 12 poin dan Milan berada di urutan ketiga dengan koleksi 13 poin.
Misi utama Milan musim ini kembali ke Liga Champions. Max Allegri kini mengingatkan tujuan utama Milan di musim ini. Baginya target lolos ke Liga Champions adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Max Allegri tidak pernah ragu untuk menyebutkan target utama AC Milan musim ini. Baginya kembali berlaga di panggung elit Eropa, Liga Champions adalah sebuah kewajiban. Oleh karena itu ia tak mau timnya kehilangan fokus hanya karena satu pertandingan besar. Ia sadar bahwa perjalanan untuk bisa mencapai target tersebut masih panjang dan masih banyak poin yang harus dikumpulkan dan banyak rintangan yang harus dihadapi di depan mata. Usai tinggalkan MU, Haaland sudah 4 gol di Napoli. Rasmus Haaland menyumbangkan gol dalam kemenangan 2-1 Napoli atas Genoa, dan Haaland menegaskan tidak berubah sejak meninggalkan Manchester United. Diketahui Haaland kini sudah mengemaskan 4 gol di Napoli sejak tiba dari Manchester. Dia menorehkannya setelah menjalani 6 laga bersama Napoli di semua kompetisi. Napoli saat ini menduduki puncak klasemen Liga Italia dengan koleksi 15 poin, sedangkan Roma berada di urutan kedua karena cuma kalah selisih gol. Martin Paes nilai partai timnas Indonesia versus Arab Saudi dan juga Irak sebagai laga terbesar. Martin Paes menilai dua laga timnas Indonesia di Arab Saudi akan menjadi pertandingan terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Arab Saudi dan juga Irak pada putaran keempat grup B kualifikasi Piala Dunia. Paes menyebut pertandingan tersebut memiliki arti penting bukan hanya untuk tim, tetapi juga bagi seluruh penggemar sepak bola Indonesia. Kiper FC Dallas ini memahami besarnya ekspektasi publik terhadap skuad Garuda yang kini menembus babak keempat kualifikasi. Oleh Romeni disiapkan Patrick Kluivert untuk hadapi Arab Saudi. Kabar baik datang dari skuad timnas Garuda usai oleh Romeni dipastikan sudah siap tempur jelang laga berat kontra Arab Saudi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Striker andalan Garuda itu kini sudah pulih dan siap kembali bermain setelah lama menepi akibat cedera. Ketua Badan Tim Nasional Yani Sumarji memastikan bahwa sang penyerang sudah berlatih penuh bersama rekan-rekannya di Arab Saudi. Bahkan Kluivert disebut tengah menyiapkan Romeni untuk laga kontra Arab Saudi di Jeddah di hari Kamis. Kini napi kita tersenyum lagi setelah melalui masa-masa sulit penuh cedera dan kekecewaan di Liverpool hingga Werder Bremen. Napi kita akhirnya kini mengakui bisa menikmati sepak bola lagi di Hungaria bersama Ferencváros. Di Hungaria, Keita sepertinya mendapatkan nafas baru di bawah arahan mantan striker Liverpool Yani Robikin. Pemain berusia 30 tahun itu kini tampil 21 kali dan membantu Ferencváros menjadi juara di musim lalu. Liverpool disebut keliru jual Luis Diaz. Liverpool meraih hasil yang mengejutkan. Liverpool menelan 3 kekalahan beruntun di semua ajang. Kalah dalam 3 laga beruntun bukan hal yang biasa bagi Liverpool. Terakhir kali itu dialami pada akhir Maret hingga awal April 2023. Di mata mantan pemain Liverpool yakni Daniel Sturridge, hasil buruk yang diraih saat ini tak lepas dari keseimbangan yang hilang dalam sistem permainan yang diusung Arne Slot. Penyebab utamanya adalah penjualan Luis Diaz ke Bayern Munchen. Menurut dia itu adalah kekeliruan terbesar yang dibuat Liverpool di bursa transfer musim panas lalu. Di mata Daniel Sturridge, penjualan Luis Diaz telah merusak harmoni dan juga keseimbangan di lini depan. Chelsea ngotot ingin datangkan gelandang milik Bianconeri. Chelsea sedang sibuk mencari pemain muda yang bisa memberi pengaruh langsung di lini depan. Di tengah padatnya jadwal Liga Inggris dan juga kompetisi Eropa, tim asuhan dari Enzo Maresca itu membutuhkan sosok gelandang muda yang lincah dan juga mampu membuat perbedaan. Diberitakan oleh Tutto Juve, profil dari Kenan Yildiz, gelandang serang milik Turki tersebut tampak pas dengan visi jangka panjang milik Chelsea. Sebenarnya Chelsea telah mengajukan tawaran senilai 65 juta euro dan telah ditolak oleh Juventus. Tetapi kini Chelsea masih ngebet dan mencoba mendatangkannya lagi di bursa transfer selanjutnya. MU menang, Amorim belum aman. Manchester United berhasil bangkit dengan kemenangan atas Sunderland. Hasil ini sedikit meredakan tekanan tetapi belum melepaskan Ruben Amorim dari sorotan. Kemenangan ini hadir di saat-saat genting untuk MU. Klub berjuluk Setan Merah itu dalam sorotan tajam karena sebelumnya cuma menang 2 kali dalam 7 laga di semua kompetisi. Namun mantan kapten MU yakni Gary Neville menyebut kemenangan atas Sunderland tak akan seketika melepaskan Amorim dari sorotan. Bisa mengatasi Sunderland tak seharusnya jadi prestasi yang spesial.
Manchester City cari pengganti dari Kyle Walker. Man City kini sedang bersiap untuk melakukan langkah besar di bursa transfer Januari. Pep Guardiola disebut tengah menyiapkan pengganti jangka panjang untuk Kyle Walker dan pilihannya jatuh kepada bek kanan Atletico Madrid sekaligus pemain timnas Argentina yakni Nahuel Molina. Menurut laporan dari Tim Talk, Manchester City tengah memantau situasi dari Nahuel Molina. Manchester City tengah memantau situasi dari Nahuel Molina di Atletico Madrid menjelang bursa transfer musim dingin nanti. Pemain berusia 27 tahun itu dianggap sebagai kandidat ideal untuk memperkuat posisi bek kanan milik Manchester City. Gaji fantastis menanti, Harry Maguire digoda tawaran besar dari Al Nassr. Harry Maguire, bek yang pernah dibeli MU dengan harga yang fantastis, kini berada di ambang langkah mengejutkan menuju Liga Pro Saudi. Kontrak Maguire akan habis di Juni mendatang dan meski United memiliki opsi untuk memperpanjang selama 1 tahun lagi, laporan menyebutkan klub tidak berencana menawarkan kontrak yang baru. Ketika jendela bursa transfer dibuka di Januari nanti, Maguire bebas bernegosiasi dengan klub manapun. Dan menurut laporan, Al Nassr menjadi yang terdepan untuk bisa mendatangkan sang pemain.